Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Puspita. Saya dari kelompok 7 selaku moderator pada acara kali ini yang akan mengatur jalannya acara pada siang ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya, karena olehnya kita bisa berkumpul pada siang ini dengan keadaan sehat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Kak Ridho Hafiz Fakih Eskep, nurse, yang sekarang ini beliau selain menjadi perawat, beliau juga sedang membuka sebuah praktek mandiri, yaitu rumah sunat. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai wawancara kali ini yang berjudul Keperawatan di Dunia Kerja dan Praktek Mandiri. Yang pertama, saya persilahkan untuk rekan saya yang bernama Rita Arik untuk bertanya. Halo, selamat siang Kak. Perkenalkan, nama saya Rita Riztiana. Saya ingin bertanya, apa pengalaman yang paling berkesan selama Kakak menjalani profesi ini dan membuka praktek mandiri yaitu rumah sunat? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini langsung dijawab apa ditampung dulu ya? Langsung dijawab. Boleh ya? langsung dijawab, Kak. Oke. Yang paling berkesan ya selama profesi. Kalau selama profesi yang paling berkesan ketika di rumah sakit ya. Nah, di situ kita banyak menemui kasus. Ya, kasusnya mungkin dari yang biasa aja sampai yang luar biasa gitu ya. Terus selama pendidikan juga yang pasti menambah wawasan gitu kan. Di samping kita belajar juga banyak pengalaman belajar dari senior perawat yang di rumah sakit. Nah, situ nanti diajari untuk tindakan teori, terutama kalau profesi itu kita lebih cenderung ke teori sama praktek ya. Kalau dipersentasekan mungkin 50-50 gitu. Jadi 50 teori kita buat tugas askep sama laporan pendahuluan, terus yang 50%-nya kita pure tindakan ke pasien secara langsung gitu. Jadi di samping kita belajar teori, nanti setelah belajar teori baru kita langsung melakukan tindakan kepada pasien gitu. Untuk kalau pembukaan praktek ini memang awalnya agak sulit ya, karena memang yang pertama mesti harus mengurusi surat izin gitu kan, surat izin. Nah, itu harus melampirkan semua berkas-berkas yang disyaratkan untuk penerbitan SIPP gitu kan. Jadi kita rekom dari DPK gitu, dari DPD, PPNI gitu kan. Nah, itu nanti teman-teman kalau ingin merasakan buka praktek ini, jadi itu harus diikuti. Jadi pembuatan surat SIPP itu ya mungkin sibuknya susahnya di awal, karena memang dari DPK, PPNI, DPD PPNI, terus di pengurusan pintu 1 gitu kan, terus ke Dinkes gitu, itu harus dilalui semua. Nanti tapi ketika sudah selesai, mungkin teman-teman enak sudah legal kan untuk pembukaan praktek itu. Jadi gitu. Terus untuk yang paling berkesan selama saya buka praktek sunat ini ketika pertama kali sunat gitu ya. Pertama kali sunat itu karena memang tidak ada yang mendampingi. Kalau pelatihan gitu masih ada yang mendampingi. Tapi kalau udah terjun langsung ke pasien gitu, ke masyarakat untuk melayani tindakan sunat ini memang harus lebih hati-hati gitu, karena memang waktu itu saya masih pertama kali gitu kan. Ya itu, mungkin itu. Baik, terima kasih Kak. Jadi, apakah sudah jelas Rita jawabannya? Sudah Ira. Oh ya, ini sebelumnya Baik, saya kalau pakai begitu kaos, Kak, saya apa ya? persilahkan.
Kenapa, Kak? Sebelumnya ini saya pakai kaos nggak apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Oke. Baik, kalau begitu saya persilahkan untuk yang bertanya selanjutnya kepada Audi. Baik, Kak, saya izin bertanya, bagaimana perasaan Kakak setelah menjadi seorang perawat? Apa Kakak tidak takut saat melihat pasien sakit? Kalau perasaannya sih lebih ini ya, lebih ke senang sih. Karena memang dari dulu memang pengennya terjun ke dunia kesehatan gitu. Biasanya kalau teman-teman saya itu karena baru kuliah gitu, baru kuliah keperawatan, mungkin banyak yang salah jurusan. Beda sama saya, karena saya awalnya memang dari SMK pinginnya di kesehatan, jadi mungkin udah langkah tepat masuk ke dunia perkuliahan kesehatan gitu. Terus gimana tadi pertanyaan tadi? Apa Kakak tidak takut jika melihat Oh pasien? ya. Kalau takutnya sih enggak, cuma dulu pernah punya pengalaman gini. Awal pertama praktek waktu profesi itu kan karena 4 tahun itu kan prakteknya kan hanya 1 bulan kan, selama 4 tahun itu hanya satu di semester 5. Nah setelah lulus S1, nah itu lanjut profesi. Nah lanjut profesi kebetulan awal profesi itu di rumah sakit di ruangan bedah gitu. Jadi di situ semua pasien bedah ada di situ. Nah, ketika ketika waktu perawatan luka, nah di situ mungkin karena awalnya yang belum terbiasa ya kan, terbiasa ke pasien yang banyak luka gitu. Jadi mungkin di situ pertama kali merinding gitu melihat orang-orang yang banyak luka gitu di tubuhnya gitu itu. Tapi kalau sekarang insya Allah nggak ngeri lagi, nggak kayak pertama luka gitu kan. Karena kalau dulu masih belum punya ini, masih belum punya pengalaman tentang rawat luka. Tapi kalau sekarang sudah insya Allah mahir gitu kan. Insya Allah udah gak ngeri lagi, gak kayak dulu. Mungkin itu deh. Baik, terima Ada kasih lagi? Kak Hugo. Oke. Apakah udah cukup jawabannya, Audi? Sudah cukup, Mungkin Rita. Ira. nanti kalau mau disanggah nggak apa-apa ya, sanggah aja ya. Baik, Ya, kalau Kak. begitu saya lanjutkan kepada Nindri. Dipersilahkan untuk bertanya. Saya Nindrianti, Kak, izin bertanya. Gimana caranya Kakak ngebangun rasa semangat lagi gitu kalau lagi capek ngurusin pasien, banyak pasien gitu? Kalau saya sih cenderung ke ini ya, apa namanya, mengingat tujuan awal ya. Karena tujuan awal saya itu memang memiliki tempat praktek sendiri gitu kan. Di samping kita bekerja di kedinasan, nah di situ di sisi lain saya juga pengen punya tempat apa namanya, tempat praktek. Jadi ketika misal mulai capek gitu kan, kalau kalau saya capek sudah sangat istirahat dulu sebentar. Nanti ketika sudah mulai semangat lagi, baru saya lanjut untuk apa namanya, menangani pasien gitu. Jadi saya lebih ke ini apa namanya, mengingat tujuan awal. Jadi kalau tujuan awal kita sudah selalu diingat, insya Allah kita rasa semangat itu akan terbangun sendiri gitu. Karena kita kan sudah apa namanya, tahu goals-nya kayak apa gitu kan. Jadi kalau goals-nya masih belum dicapai, jadi kita harus harus tetap melakukan apa yang kita harus perlu lakukan dan sampai goal-nya itu benar-benar kita capai gitu. Jadi ketika udah misal saya capek gitu ya, saya lebih ke ini apa namanya, cari teman untuk diajak sharing gitu, sharing mungkin sharing kasus atau nanti
bisa sharing kasus, bisa sharing keseharian terhadap pasien gitu kan. Jadi itu mengingat tujuan awal bagaimana kita akan menciptakan goal yang kita inginkan. Jadi gitu. Paham ya, Dik ya? Paham apa bulat sih? Baik ya, terima kasih. Paham. Ya, Baik, terima kasih. Saya Ira Puspita ingin bertanya, Kak. Karena adanya wabah COVID ini, apakah ada hal besar yang sangat berpengaruh terhadap praktek Kakak? Jika ada, boleh disebutkan apa saja? Terima kasih. Kalau pengaruh besar ada, karena musimnya PPKM, lockdown gitu kan. Jadi banyak anak-anak itu yang karena nganggur sekolah Zoom kan jadi santai gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang belum sunat itu lebih banyak yang sunat karena memang sudah santai gitu kan. Jadi perkembangan pasien sunat itu mungkin lebih banyak di musim PPKM ini karena memang itu tadi sekolahnya juga Zoom gitu kan, di rumah juga mau ngapain gitu. Jadi yang anak-anak belum sunat daerah rumah itu ya kebanyakannya waktu ini karena juga santai gitu. Kalau untuk yang pengalaman lain mungkin imbasnya dari ini dari COVID ini mungkin banyak teman-teman sejawat yang mendahului gitu kan, mendahului saya, mendahului teman-teman yang lain juga, karena juga banyak teman-teman yang meninggal gitu, terus banyak yang positif gitu. Jadi di situ ada kesedihan tersendiri untuk teman-teman kesehatan yang lainnya gitu. Tapi overall nggak apa-apa lah karena memang resikonya jadi tenaga kesehatan memang seperti itu kan. Positif negatif ya kita harus tetap lalui gitu. Badai terang pun kita harus tetap menjalani. Jadi memang kalau teman-teman ingin memang terjun di dunia kesehatan ya bismillah saja dari sekarang gitu kan. Karena memang nanti perjalanannya teman-teman masih panjang gitu. Mungkin itu. Baik, terima kasih, Kak. Yang terakhir, saya persilahkan kepada Evina untuk bertanya. Oke, baik, Kak. Oh iya, Kak. Saya Artinia Margareta, izin bertanya ya, Kak. Berhubungan dengan Kakak buka praktek mandiri, proses apa saja sih, Kak, yang sampai saat ini Kakak bisa bikin praktek mandiri sendiri? Kalau untuk prosesnya yang pertama jelas ya kuliah kesehatan gitu kan. Karena memang kalau tidak ada ijazah kesehatan gitu kan, tidak ada ijazah perawat atau dokter atau bidan gitu. Nah, itu mungkin tidak akan bisa membuka praktek gitu. Terus yang kedua, yang pertama kan belajar atau kuliah gitu. Yang kedua mengikuti pelatihan gitu. Jadi memang kalau ingin buka praktek ini kita tidak untuk syarat pembukaan SIPP, pembukaan tempat praktek sendiri itu lebih ke banyaknya kita mempunyai pelatihan gitu. Jadi saya mengikuti yang terbaru ini memang saya mengikuti pelatihan sunat itu. Jadi itu nilai lebih untuk membuka tempat praktek karena ada sertifikat pelatihan. Kalau kita di bangku kuliah mungkin kita tidak bisa memiliki sertifikat pelatihan. Mungkin kalau di bangku kuliah kita hanya memiliki sertifikat seminar gitu kan. Seminar itu pun hanya teori saja. Tapi kalau
di pelatihan nanti kita dapat yang pertama materi, setelah materi baru kita lebih ke praktek gitu. Nanti teman-teman juga ketika lulus D3 ya, nah itu yang pertama harus mengikuti BTCLS atau apa dah lupa saya. BTCLS, BLS, PPGD. Nah, itu mungkin teman-teman harus mengikuti karena memang syarat utama ketika sudah lulus itu sertifikat pelatihan BTCLS, PPGD atau BLS itu. Terus untuk syaratnya lagi, nah ini mempunyai surat SIPP. Gitu kan. Tadi kan belajar mengikuti banyak pelatihan, terus lebih ke terus mengurusi surat izin. Nah, jadi yang saya katakan di awal tadi, Ervin, itu mengurusi surat izin praktek. Kita harus mempunyai rekom dari DPK setempat. DPK itu Dewan Perwakilan DPK. Ini apa namanya di wilayah misal saya di Jember ya. Nah di Jember itu ada beberapa wilayah, nah gitu. Jadi nanti yang di Jember itu kan kabupaten, ya di Jember kan kabupaten. Nanti di desanya lagi itu ada pimpinannya PPNI, gitu. Terus ke daerahnya saya. Nah setelah itu ketika sudah di daerah saya baru ke kabupaten di Jember, jadi gitu. Nah setelah itu baru kita ke bentar. Dari itu kita lanjut ke kantor penanaman modal, itu satu pintu untuk mengurusi suratnya. Dan setelah dari situ kita harus ke Dinkes. Nah itu Dinkes yang mengeluarkan suratnya. Nanti setelah dari Dinkes keluar suratnya, dari Dinkes baru ada yang namanya itu kayak survei lokasi tempat praktek gitu kan. Jadi dilihat tempat prakteknya seperti apa. Kalau sudah pas, kalau sudah cocok sama persyaratan yang dari Dinkes terbitkan, nah itu sudah aman kita. Tapi kalau masih ada yang kurang, misal kurang alat atau kurang macam-macam obat gitu. Jadi itu nanti disuruh lengkapi gitu. Jadi di situ kalau untuk persyaratannya gitu. Baik Kak, bagaimana Ervin? Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup. Terima kasih Kak ya ilmunya. Oke, sama-sama. Baik kalau gitu, alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab oleh Kak Rido. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Rido bermanfaat untuk kita semua. Baik, karena sesi wawancara sudah selesai, mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, saya dan kami semua mengucapkan terima kasih kepada Kak Rido selaku narasumber kami karena wawancara sudah selesai.